nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ashifa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan semua yang hadir ya di kajian ini Allah catat sebagai hamba-hamba yang sudah bertauhid benar, sudah berserah diri kepada Allah dan dimasukkan ke dalam kelompok hamba-hamba yang saleh yang nanti akan masuk surga bersama-sama mereka. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, hari ini memang saya mengambil tema yaitu tentang memakamkan jenazah hukum dan yang berkaitan bagaimana kalau memakamkan hal malam hari, kemudian kalau menggali lubangnya bagaimana membuat lahatnya begini dan seterusnya ya. Nah, ini tentunya mungkin saya berikan pembukaannya itu, nanti sisanya bisa dibaca sendiri ya. Suatu saat nanti akan kita timbul lagi dibaca kembali. Jadi ilmu itu memang harus diulang-ulang. Kita tidak bisa sekata satu kali gitu, diulang-ulang. Ya, kalau dongeng kancil nggak usah diulang-ulang, sudah cukup itu. Tapi kalau ilmu Al-Quran terutama harus diulang-ulang ya, supaya kita masuk dan besar dalam hati kita. Baiklah ya. Jadi tadi yang disampaikan Pak HMA tadi, kita diajak untuk berbuat baik, ya ini bergabung dengan pesantren kilat, ya kilat khusus 2 hari langsung masuk surga, ya, 2 hari langsung masuk surga. Ya mudah-mudahan ya, ada di antara kita yang dekat sana yang tertarik untuk mengikutinya. Kalau kita punya waktu, jangan sampai waktu itu tersia-siakan begitu saja. Maksimumkan ya untuk mendapat keridhaan Allah. Bagaimana caranya sudah? Apakah pesantren kilat atau pesantren apa ya, bukan kilat ya, terserah ya. Jadi di Ashifa itu sebenarnya sangat kilat sekali. Kita hanya seminggu hanya 7 kali. Dan memang harinya cuma 7 kali ya. Itu sudah kita mengetahui segalanya. Taksinnya bisa, Al-Qur'annya mengerti, fikihnya faham ya. Kemudian akhlaknya juga diajarkan, semuanya diajarkan di sini. Berarti kita sudah mendapatkan semuanya. Nah, hanya nanti untuk ibarat pisau di tajamnya ya kita asah kembali. Kita caranya sampaikan. Jadi Ustadz Hedi misalnya sudah mulai punya parang diasah. Ustadz HMA ya, Ustadz Abu Faras dan lain-lainnya yang sudah mereka pernah itu, mereka sudah mempunyai parang, tinggal tajamnya ditajamkan lagi.
Semakin tajam, semakin enak didengarkan. Jadi sama bisa merasakan sendiri, aku ini kan enak kok gak enak ya, bisa sendiri. Dan saya pesan, orang yang mau menyampaikan Al-Quran atau apa itu, jangan ditinggalkan sholat tahajud, sholat malam. Karena sholat malam itu persis kata Allah Ta'ala ya, inna nasyatal lailihi asadu wat'am wa akbamu gila. Inna laka finnahari sabhang tawilah. Ya. Kalau di malam hari, tenang, bacanya mandas. Yang menyampaikan mandas. Kalau siang, itu banyak kesibukan. Jadi tidak kurang konsentrasi. Ya, seperti itulah. Baik, ya, kita mari membaca Al-Qur'annya, yaitu siapa Bu? Siapa Bu? Saya Ustadz, siap insya Allah. Nur Ilmiah. Nur Ilmiah, Nur Ilmiah Ustadz. Istrinya Pak Arif Sugiarto. Istrinya Pak Arif Sugiarto. Iya, alhamdulillah ya, Bu Nur Ilmiah. Ini yang mendengarkan se-Indonesia, yang Kalimantan ada, yang Sumatera ada, Jakarta ada mendengarkan. Ya, mudah-mudahan ya yang membaca sudah betul gitu bacaannya ya. Berkala ragunan itu kurang indah ya, itu karunia Allah. Yang penting betul bacaannya. Monggo Bu, silakan. Ustaz, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Monggo terjemahnya alon-alon. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka, yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Penerima sudah baca Quran dengan tartil, dengan tertib ya, sesuai dengan aturan tajwid ya. Moga-moga sekarang ada tugas ditularkan kepada yang lain, diajak belajar Al-Quran yang lain, diajari barangkali mungkin putrinya, putranya, atau yang lain yang masih belum bisa baca atau baca masih salah bacanya ya, supaya dibetulkan. Jadi tugas kita itu kalau sudah berilmu, beramal memang. Beramal itu mengamalkan ilmunya atau juga menularkan ilmunya kepada orang lain. Dan itulah yang nanti di akhirat, tatkala kita di padang mahsyar itu, orang tidak beranjak dari tempatnya sebelum ditanya 4 perkara. Dan di antara 4 perkara itu adalah ya yang ditanyakan tentang ilmunya. Sudah sejauh mana kau amalkan ilmu yang kau peroleh? Nah, karena ilmu itu rahmat dari Allah.
kita enak-enak ilmu, ya, dikagumi orang, wah banyak baca, banyak hafal hadis, hafal Quran, kemudian orang berjejak dipanggilkan, bahkan pengikuti sampai ribuan barangkali gitu ya, bahkan mungkin 100.000. Tapi sebenarnya ya, kalau kita perhatikan kok ngaji-ngaji seperti itu ya nggak dapat hasilnya, nggak seberapa, mau seneng saja. Ya, ngajinya itu ilmunya ya kita perlu ya hampir tidak merubah apa-apa. Tapi kalau kita di sini ngajinya memang ngaji temenanan. Nah, kalau ngaji Riyadhus Shalihin ya Riyadhus Shalihin kita kaji jelas ya, hadisnya jelas ya segalanya. Nah, marilah ya kita perhatikan asal ini, hadis ini. Di ayat ini. Setelah Allah menerangkan kepada kita begitu terangnya Al-Quran, ajaran Islam itu, Allah Ta'ala mengatakan, ya kadul barku yahtabu absarahum, saking terangnya seakan-akan kilat yang menyambar matanya, jelas sekali, kayak diculek gitu ya, ajaran itu. Ya. Digambarkan orang-orang munafik itu, kulama adza'at alahum. Ya, setiap mereka itu mendapat cahaya. Dari cahaya itu masaufi, mereka jalan. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan, menyenangkan dirinya, syariat Allah itu sesuai, maka dia akan terima. Wa idza atlama alaihim, kalau mereka itu ternyata mendapatkan satu kegelapan atas mereka ini, mereka berdiri. Artinya kalau kita disuruh sedekah, disuruh infak, disuruh berkorban, disuruh yang lain, nggak cocok ini. Nah, dilarang berzina, dilarang berjudi, nggak cocok. Islam nggak cocok kalau begitu ya. Mereka berdiri. Ya. Artinya tidak mau mengerjakan syariat itu. Walau sya'allahu. Kalau Allah menghendaki, la dhahaba bisabihim wa absarihim, pasti akan dibinasakan, dihancurkan, ya, bisamihim, pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Karena mereka telinganya tidak bisa dimanfaatkan, demikian juga penglihatannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baru dipanggil oleh Allah Ta'ala seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, panggilan yang umum, ya ayuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya abna adama tidak, atau ya ayuhan nabiyyu tidak, ya ayuhan nas. Apa setelah manusia dipanggil oleh Allah, ada perintah, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Jangan beribadah kepada selain Rabb kalian. Jadi misalnya menyembah patung, menyembah salib, jangan. Yang nggak ngerti. Loh, Rabb seperti apa? Alati khalaqakum. Yaitu Rabbmu itu yang harus sembah itu yang telah menciptakan kalian. Ya. Kalian itu dicipta, yang menciptakan itu adalah Allah. Maka dari itu layak bahwa Allah itu memerintah kalian beribadah kepada Allah. Waladzina min qablikum, juga orang yang sebelum kalian itu Allah yang menciptakan. Ya. Semua. Maka tujuan ibadah itu la'alakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itulah ibadah tidak bisa diwakilkan. Sholat tidak bisa diwakilkan. Puasa tidak bisa diwakilkan. Haji tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa. Ya? Karena ibadah itu tujuannya orang yang mengerjakan ibadah itu biar jadi orang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau sholat kita pesan ya, kepada anaknya, menantunya, atau siapa supaya menyolatkan bapaknya itu ya. Sekarang sedang sibuk misalnya. Tidak bisa. Ya. Jadi misalnya saya capek itu, mau haji lempar jumrohnya itu terlalu jauh, saya tak bayar ya berangkat ngaji ya, untuk saya tidak bisa beri amal seperti itu. Ya, Allah Ta'ala mengingatkan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalas nanti kecuali yang kamu kerjakan sendiri, bukan orang lain mengerjakan untukmu. Jadi ayat-ayat seperti ini kita perhatikan betul supaya kita itu mengerti maksudnya, tidak sekedar kita baca terjemahnya saja, sementara itu tetap aja kosong. Ya, kita tidak ngerti. Nah, jadi sasaran ibadah yang hanya kepada Allah. Karena Allah telah memberi nikmat, ya, menjadikan kita dan menjadikan seluruhnya untuk kita. Ya, jadi menciptakan kita dan orang sebelum kita. Apa tujuan sasaran ibadah? La'alakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya 23, ya. 22 itu masih menjelaskan siapa Rabb itu.
Kenapa kita harus beribadah kepada Rabb kita? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah yang telah menjadikan bumi itu firasyan sebagai hamparan. Jadi begitu kita melihat bumi, mulai dari ujung sampai ini terhampar. Ada makanannya, ada minumannya, ada air, semua sudah ada. Ya, namanya hamparan. Seperti kalau orang mau bancaan atau apa ya, kalau di Madinah, di Mekah itu mau buka maghrib itu dihamparkan kain itu semuanya, makanan sudah ada, semua ada, roti ada, macam-macam. Itu namanya dihamparkan. Jadi alladzi ja'ala lakum arda firas was samaa binaan, ya, dan langit sebagai atap. Langit itu seandainya tidak diberi atap, di sana itu banyak sinar cahaya-cahaya yang akan membahayakan manusia seandainya ditutup oleh Allah Ta'ala. Ini sudah Allah itu. Dan langit tidak hanya 7 samawati tibakon, ya, 7 langit yang bertingkat-tingkat. Cepat gitu ya. Setelah diciptakan langit ini, nikmat yang diterangkan oleh Allah Ta'ala itu, bumi sudah dihamparkan dengan segala macam kebutuhan dan keperluan kita sudah siapkan, langit sebagai atap. Setelah itu, wa anzalna, kemudian kami turunkan, minas samai, dari air, ma'an, air. Jadi Allah yang menurunkan air itu dari langit. Kita ketahui bukan dari bumi, dari langit, ya. Kemudian fa'akhrajam bihi, kemudian kami keluarkan darinya, dari air yang itu, setelah turun di bumi itu, ya, minas samerat, dengan bermacam-macam buah-buahan. Jadi diturunkan air ke bumi, kemudian bumi itu mengeluarkan bermacam-macam buah-buahan. Itu rizqalakum, sebagai rezeki bagi kalian. Itu Allah Ta'ala menjamin. Makanya kalau masalah rezeki itu, janganlah kita merasa bingung. Allah sudah menciptakan semuanya untuk kita, ya. Kita itu diciptakan untuk Allah. Jadi semua itu walati khalaqalakum ma fis samawati, ya, wal ard. Allah Ta'ala menekan semuanya untuk kita itu, baik di langit maupun di bumi, semuanya untuk kita. Fa akhraja bi minas samarati rizqan, kamu mengeluarkan dari bumi itu bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki lakum, bagi kalian. Oleh karena itu pesan lagi terakhir dari Allah Ta'ala ini, fala, maka janganlah taj'alu, kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, angdatan, sekutu-sekutu. Jangan sampai syirik. Sembah itu Allah. Jangan menyembah Allah dengan menyembah selain Allah. Syirik itu bahayanya luar biasa sekali. Amal-amal yang kita kerjakan karena syirik akan terhapus. Ya. Orang-orang syirik haram masuk surga. Maka dari itu, sebenarnya kita jaga jangan sampai kita terjadi syirik. Maka Allah Ta'ala pesan di sini, fala taj'alu, dan janganlah kamu menjadikan lillahi, bagi Allah, angdatan, sekutu-sekutu yang kamu sembah selain Allah. Pada di dalam surat Al-Baqarah 165 itu, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi angdatan yuhibbunahum ka hubbillah, ya. Di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu angdatan sekutu-sekutu. Jadi minta kepada dukun supaya kalau saya ini mau punya gawe, ini langitnya itu supaya nggak hujan, ya. Ini minta kepada dia supaya ini, kemudian dikasih uang supaya memindahkan hujannya dan lain sebagainya, ya. Ini harus hati-hati, tauhid itu jangan sampai kita kecolongan ini. Fala taj'alu angdatan lillahi, ya, taj'alu lillahi angdatan, jangan sampai menjadikan Allah itu sebagai sekutu, wa antum ta'lamun, padahal kamu mengerti. Kalau kamu nggak ngerti sih barangkali masih bisa dimaafkan. Kalau ngerti berbuat syirik dengan sadar, maka betul-betul mereka akan diharamkan neraka baginya. Ya. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa syirik kepada Allah, sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga, ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ya, dari malaikat Jibril kepada Nabi kita itu, orang-orang musyrik itu merasa ragu, beneran Muhammad itu podo-podo awak-awak itu, biar ini dolanannya ya bareng, ya. Sekarang kok tiba-tiba dia mengutarakan seperti itu. Quran ini katanya dari Allah, ya. Padahal itu pikir karangannya Muhammad. Maka Allah bantah di sini, wa in kuntum fi raibin.
Dan jika kamu sekalian ya firajin dalam keraguan bima nazala terhadap apa yang kami turunkan yaitu Al-Qur'an ya ala abdina terhadap hamba kami. Al-Quran itu kamu ragukan bahwa itu dariku yang aku turunkan kepada hambaku yaitu Muhammad ya. Faktu maka buatlah, datangkanlah bisuratin satu surat saja. Misalnya wal asri innal insana lafi khusrin illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Itu yang paling ringkas. Satu surat saja. Enggak usah 114 surat di dalam Al-Quran. Enggak usah. Surat Al-Baqarah enggak mungkin. Satu surat yang pendek saja. Buatlah. Kalau menganggap bahwa Al-Quran itu buatnya Muhammad itu manusia, kamu pasti bisa membuat. Semua yang dibuat oleh manusia, maka manusia lain pasti bisa meniru membuatnya. Itu sudah sunatullah seperti itu. Kalau daun yang bikin Allah, orang lain, manusia tidak akan bisa membuat daun. Ya, karena itu bikinan Allah. Tadi semua yang dibikinan Allah, manusia tidak bisa. Juga Al-Quran. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Gampangannya kalau kamu masih meragukan Al-Qur'an itu yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad itu bahwa itu bukan dariku, faktu bi suratim mimisli yang semisal saja. Ya kualitasnya hampir sama gitulah ya. Mimisli buatlah gitu ya. Nah, tidak hanya kamu ditantang oleh Allah Ta'ala ya, kalau kamu sendiri tidak bisa wada'u syuhada'akum, panggil teman-temanmu atau datangkan alat-alat komputer yang begitu canggih buat Al-Quran ya, kemudian programlah buat program yang luar biasa, kemudian komputer itu atau suruh membuat satu surat saja ya. Itu tantangan Allah sampai sekarang belum terjawab, tidak ada yang bisa ya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, selain Allah, selain dari apa yang diciptakan oleh Allah, yang dibikin oleh Allah ayatnya. In kuntum shadiqin, kalau tuduhanmu kepada Nabi Muhammad itu benar, bahwa Al-Quran itu memang karangannya Nabi Muhammad sendiri. Ya. Kemudian Allah Ta'ala mengerti, karena manusia itu ciptaannya Allah, maka istilahnya ngepek nilai kon gak ngerai sewis ya baca Al-Quran itu. Fa'ilam taf'alu, jika kamu tidak bisa melakukan membuat Al-Quran, walan taf'alu, memang kamu tidak mungkin bisa membuat Al-Quran karena Al-Quran bikinan Allah ya. Nah, yang penting bagimu yang tidak bisa membuat Al-Quran, jangan menentang Allah. Fattakunar, jaga dirimu, jangan sampai kamu masuk ke dalam neraka ya. Neraka itu luar biasa sekali panasnya ya. Anar alati yang wakutuhan nasu, bahan bakarnya manusia, wal hijarah dan batu. Batu itu maksudnya batu-batu berhala yang disembah mereka, patung-patung itu nanti akan dijungkirkan ke dalam neraka menganga itu dengan penyembahnya yaitu orang-orang kafir ini ya. Uiddat lil kafirin, yang disiapkan bagi orang kafir. Namun kata Allah Ta'ala, bagi orang yang sudah sadar tentang keterbatasannya, tentang tidak mampuannya, jangan sombong terus. Ya? Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian mengikuti syariatnya, kata Allah, wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal kebaikan. Ya, senantiasa menimbulkan kebaikan, mendorong orang lain berbuat baik. Annalahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka janat ya, surga, janatin surga tajri yang mengalir min tahtihal, dari bawahnya al-handaru, sungai-sungai. Ada sungai madu ya, ada sungai air yang tidak berubah bau, warna dan rasanya. Ada dari khamr, ada dari sungai susu. Itu disebutkan kalau nggak salah di dalam surat Muhammad. Surat Muhammad surat berapa? Ada yang tahu? Surat 47, Muhammad 47 Ustaz. Suratnya 47 ya. Ayatnya ayat 35, coba kita lihat ya. Ayatnya 30, ayatnya 15 atau 15. Monggo dibacakan. Tolong siapa yang membacakan? Pak Tomo izin. Pak Tomo nggak bisa. Buati ada? Buati tidak ada. Oh, ada. Ye, monggo dibaca. Ayat
ayat berapa Ustaz? 15. 15. Ayat 15. Nggih. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Ya, coba Allah Ta'ala itulah yang menggambarkan kono lu nanti kamu akan dapatkan kenikmatan di surga ya yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kemudian kenikmatannya luar biasa ya. Itu kemudian ada sungai susu, sungai madu, kemudian sungai air tawar yang sangat segar rasanya. Samakah kalau kamu tidak mau beriman dimasukkan neraka dengan minum, begitu minumnya terpotong-potong ususnya ya. Jadi supaya mereka itu mau takwa kepada Allah, takut kepada Allah dan selamat. Allah itu senang. Kalau ada hambanya itu asalnya durhaka, asalnya ngumbe-ngumbe, asalnya itu kemudian taubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat, maka Allah gembira sekali seperti menyambut kedatangan saudaranya yang dari jauh ya, yaitu hilang sudah lama kemudian datang ya, senang sekali. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka mampu beramal soleh, annalahum sesungguhnya bagi mereka jannatin tajri adalah surga yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai. Ulama ruziku. Nah ini orang di surga itu setiap kali diberi rezeki ya, minha dari surga apapun rezekinya, min thamarati berupa buah-buahan itu, rizqan sebagai rezeki. Mereka berkata, hadzal ladzi, inilah yang ruzikna, yang telah diberikan rezeki kepada kami mingkoblu dulu di dunia. Dunia ada duren, di sini ada duren, rambutan ada rambutan, ya apel ada apel, tapi lain. Ya mungkin duren di surga ini tidak ada durinya dan sebagainya dan mudah sekali dibuka dan rasanya jauh lebih manis dari durian yang ada di dunia. Kalau sedemikian juga buah-buahan yang lain ya. Wa utubi mutasabiyah, dan diberikan lagi yang semisal lagi. Yang mana lagi? Buah-buahan yang hampir sama, tapi namanya saja sama, kemudian rasanya tidak sama, rasanya lebih nikmat. Buah-buahan diberikan oleh di surga. Tidak hanya itu, kalau mangan saja wareg ya, nggak ada temannya gak enak. Maka Allah Ta'ala menjelaskan di sini, walahum, dan bagi mereka fiha di dalam surga azwajun, diberi pasangan-pasangan hidup ya. Kalau laki diberi perempuan, kalau dulu tidak sempat nikah ya, sudah meninggal dunia ya, tapi tetap soleh, besok dicarikan pasangan yang kedua-duanya itu saling senang, saling mencintai. Tidak usah ya, perkenalan dulu, langsung mencintai dan langsung mereka ya dijodohkan oleh Allah, dijadikan suami istri ya. Wahum, dan mereka fiha di dalam surga khalidun, mereka kekal selama-lamanya. Masa kita nggak pengen kekal seperti itu? Tentunya kita semua pengen kekal. Baiklah ya, kita senantiasa membaca hikmat-hikmat sudah kita baca, Al-Quran sudah kita baca. Mari kita masuk kepada memakamkan jenazah ya. Bu Ati membaca karena Pak Tomo tidak bisa, Pak Tomo ada tugas ya untuk mengajar nih ya. Bu Ati membaca. Siap Ustaz. Siap. Halaman 159, Bu. Siap. Monggo. Memakamkan Ustaz. Memakamkan jenazah. 1. Hukumnya. Kaum muslimin telah menyetujui secara ijma bahwa memakamkan dan menimbuni di tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Allah Ta'ala berfirman,
bukankah kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun, baik selagi kamu hidup maupun setelah mati? Ya, jadi alam naj'alil Terus ardo. Ustaz, Bukanlah telah kami jadikan ardo bumi itu kifatan, tempat berkumpul ahya'a bagi orang yang hidup, ya, amwatan maupun orang yang mati. Coba kita sekarang lihat surat Nuh, Bu. Surat nomor berapa? Surat Nuh. surat Nuh, surat 71 ya Ustaz. Betul 71. Kita baca mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Moga Bu. 71 ayat 17. Ya Ustaz. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Kemudian Dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang lurus. Iya, Nuh itulah berkata, Sudah Bu, sudah. Ayat 20 saja. Ya. Jadi begitulah bumi. Jadi kita nanti karena memang diciptakan bumi ya, fa'amatahu fa'akbarah, kemudian dimatikan oleh Allah, dikubur kemudian. Suma idza angsyarah. Kemudian kalau Allah mengendaki, maka Allah akan membangkitkan lagi. Kala lama yaktima amarah ya. Itu di dalam surat apa ya kira-kira? Ada yang ingat itu? Ya, nanti aja surat An-Nazi'at insyaallah ya. Kita lanjut ini ya. Jadi yang pertama hukumnya adalah untuk memakamkan itu hukum fardu kifayah ya. Supaya apa? Baunya enggak menyengat sana kemari. Jadi Islam itu paling mudah. Kalau meninggal dunia dimakamkan ya. Dan itu biayanya murah. Bayangkan kalau orang Hindu misalnya ya, kalau meninggal dunia harus dibakar, berapa biaya pembakaran itu ya? Banyak lagi, belum yang lain-lain ya. Maka Islam itu paling mudah. Kalau meninggal itu kalau sudah meninggal ya sudah. Kalau ini penuh sesak, tidak ada, ya dibuang di laut, tidak apa-apa, ditenggelamkan ya. Itu setelah disolati, dikafani dan seterusnya. Kalau memang tidak masalah. Kalau buminya sudah penuh misalnya, ya kalau sudah penuh ya kiamat biasanya. Maka Bu teruskan Bu, memakamkan di waktu malam. Memakamkan di waktu malam. Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dan tak ada ubahnya dengan di waktu siang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menguburkan seorang laki-laki yang biasa berzikir di waktu malam dengan secara keras. Begitupun Ali menguburkan Fatimah radhiyallahu an di malam hari. Dan Abu Bakar, Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan di waktu malam dan diterima dari Ibnu Abbas. Teruskan Ustaz. Sebentar ya, saya terangkan dulu. Jadi menguburkan di waktu malam itu boleh, tapi tidak harus. Tapi syaratnya juga kalau menguburkan di waktu malam juga tidak tidak melalaikan atau kita menjadi tidak sempurna cara mengkafankan, cara memasukkan ke dalam liang lahat, dan seterusnya itu sama kalau waktu siang. Sebenarnya jenazah itu tidak boleh kalau dibawa ke makam diiringi dengan api, dengan lampu, tidak boleh. Ya. Tetapi kalau memakamkan jenazah di malam hari, otomatis karena itu memang dibutuhkan bukan lampu-lampu untuk menghormati jenazah tersebut, bukan itu diperbolehkan. Dan maka diterima dari Ibnu Abbas, dibaca hadisnya Bu. Jadi Ustaz, dan diterima dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam memasuki sebuah kubur, maka dinyalakanlah api dan dibawa Nabi dari asal kiblat. Lalu sabdanya, semoga Allah memberimu rahmat. Anda memasuki kubur ini sambil membaca Quran. Lalu disolatkannya mayat itu dengan 4 kali takbir. Ya, itu bukan berarti dia dibawa Al-Quran tatkala mati, bukan. Jadi Nabi itu suatu saat menyaksikan orang yang meninggal dunia. Jadi Nabi pada suatu malam memasuki sebuah kubur.
ya, dan subuh malam hari, maka dinyalakan api dan bahwa nyalakan api jadi supaya kelihatan makamnya itu penguburan itu dinyalakan api, ya. Itu bukan berarti dikuburkan diberi api, bukan. Dan dibawa Nabi dari apa ini? Dari asal kiblat, jadi arah kiblat, lalu sabdanya, semoga Allah memberimu rahmat, ya, rahmat. Anda memasuki kubur ini sambil membaca Al-Quran. Jadi artinya sebelumnya itu dia memang orang yang suka baca Quran. Itu maksudnya seperti itu. Bukan dia masuk kubur dengan membaca Al-Quran. Bukan. Lalu disolatkan mayat itu mendapatkan 4 kali takbir. Maksudnya Nabi juga mengerjakan sholat jenazah di kuburan. Ya, itu tidak masalah. Itu diperbolehkan. Sudah diterangkan pada saat menyembahyangkan jenazah di kuburan boleh. Ya, tetapi monggo Bu. Tetapi menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan. Hanyalah bila tidak berakibat hilangnya suatu pun dari hak mayat dan menyolatkannya. Jika hak-hak itu sampai ketinggalan dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka agama melarang dan tidak menyukai menguburkannya di waktu malam itu. Nah, jadi misalnya ada kesulitan, misalnya nggak ada lampu atau apa, sehingga di tawur guys, pokoknya melebu itu, ya agama tidak memperbolehkan, lebih baik itu dikuburkan siang hari aja. Barangkali teman-teman tetangga juga ada yang bisa mengantarkan, ya. Jadi gak usah kesusu gitu loh, ya. Tetapi seandainya disegerakan kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Seperti tadi Ibnu Mas'ud, Aisyah, ya Abu Bakar dan lain-lainnya dimakamkan juga malam hari. Diriwayatkan oleh Muslim, monggo Bu. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berpidato dan menyebut salah seorang laki-laki sahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai, lalu dikuburkan waktu malam hari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela keras menguburkan di malam hari itu, kecuali bila seseorang terpaksa melakukannya. Nah, itu yang dicela oleh Nabi itu bukan memakamkan malam hari, tapi memakamkan dengan membungkus tidak sempurna itu tadi. Jadi kafannya tidak memadai, dipaksakan gitu, tidak memadai, kemudian dimakamkan. Ini dicela keras oleh Nabi, ya. Tidak boleh seperti itu, ya. Nabi tidak menghendaki, maka dari itu dimakamkan siang saja, ya. Kecuali kalau terpaksa. Kalau nanti nggak dimakamkan malam hari itu nanti membusuk, ya pagi hariannya sudah membusuk mayatnya itu, mungkin karena penyakit yang berbahaya atau lain, maka boleh ya dipaksakan dimakamkan di malam hari itu. Itulah ya agama kita mudah sekali. Terus Bu. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Jabir, yang artinya, janganlah kamu menguburkan mayatmu di waktu malam, kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa. Ya, jadi jadi lebih baik jangan malam hari, ya, kalau kurang sempurna, ya, kecuali terpaksa, misalnya apa saja kalau sampai menunggu pagi itu, misalnya penyakitnya itu nerotos terus, kemudian keluar belatungnya dan lain-lain yang namanya orang kan macam-macam, maka langsung aja dikuburkan di malam hari itu, ya. Kemudian pemakaman waktu terbit matahari, maka terus Bu. Yang ketiga. Yang ketiga, memakamkan waktu terbit, waktu istiwa, dan waktu terbenamnya matahari. Para ulama sependapat bahwa jika dikhawatirkan membusuk mayat, maka boleh dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Tetapi jika tak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur boleh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Adapun jika disengaja, maka hukumnya menjadi makruh. Terus Ustadz? Sebentar ya Bu. Jadi kalau kita menguburkan mayat, ya, kemudian waktu matahari terbit, waktu matahari di tengah-tengah, waktu matahari tenggelam, itu sebaiknya jangan dilakukan, karena sholat pun juga dilarang, ya, termasuk menguburkan jenazah juga dilarang. Namun kalau itu kalau memang harus begitu, ya,
memang harus begitu karena kondisinya tidak apa-apa. Kalau sengaja menunggu matahari terbit nanti baru kita makamkan, atau pada saat matahari tenggelam kita makamkan, atau pada waktu di tengah itu disengaja seperti itu, maka dilarang. Tapi larangan ini tidak sampai haram, makruh saja. Tapi lebih baik sesuatu jangan, meskipun makruh jangan dilaksanakan. Terus Pak, berdasarkan hadis? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan dari Uqbah, katanya, ada 3 saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat melakukan sholat atau menguburkan mayat, yaitu tepat waktu terbitnya matahari sampai ia naik, ketika tepat tengah hari hingga ia tergelincir, dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam. Nah, itulah hadisnya. Jadi di sini semua apakah diperintah atau dilarang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi kepada kita. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak disukai. Menurut golongan Hambali, menurut golongan Hambali, dimakruhkan secara mutlak menguburkan mayat itu pada ketiga waktu tersebut berdasarkan hadis tersebut di atas. Ya, karena hadisnya sudah jelas, jadi dia tidak mau menakwil-nakwil, sudah minimal hukumnya makruh, ya, tidak disukai. Ya, bisa jadi haram karena Nabi melarang. Jadi ada 3 saat yang pada waktu itu kami dilarang. Jadi dilarang itu hukum yang paling ringan, makruh, bisa jadi juga haram. Terus 4, sunnah mendalamkan kubur. Sunat mendalamkan kubur. Tujuan menguburkan mayat ialah untuk menutupinya dalam sebuah lubang agar tidak menyebarkan bau dan untuk menjaganya dari binatang-binatang buas dan burung-burung. Maka jika tujuan ini telah terpenuhi, bagaimanapun cara dan bentuknya, berarti lepaslah tugas dan bebas kewajiban. Ya, terus? Hanya seyogianya kubur itu didalamkan sampai setinggi tegak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Hisam bin Amir dan juga oleh Turmudi yang mengatakannya sah katanya. Bu, sebentar ya Bu, sebentar ya. Jadi makam ini kita kalau sunnahnya ini tentunya dalam, yang sekarang hampir tidak ada ya di Surabaya itu yang saya menemukan kubur yang di dalam ya, dalam sak dedek sak pengawe itu tadi orang berdiri itu tangannya gini ya, itu nggak kelihatan sak dedek sak pengawe gitu ya, seperti itu. Nah sekarang orang menanamkan mayat sedalam itu hampir tidak ada. Nah, saya lihat itu ikut menguburkan itu di Ngagel tuh ya cuman sedalam sak dengkul gitu ya, sudah itu dimasukkan jenazahnya. Hanya saja menurut keterangan ini pokoknya yang penting nanti tidak sampai dibongkar sama binatang buas untuk dimakan dagingnya itu, atau burung, atau mungkin ya kena angin atau kena banjir gitu keluar. Pokoknya seperti itu, sudah terselamat, sudah diperbolehkan. Ya hampir tidak ada sekarang yang dalamnya sampai sak orang itu aja hampir tidak ada. Ya, seorang apalagi sak pengawe itu tidak ada. Ya seperti itu. Maka terus hadisnya dibaca. Kami mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu perang Uhud. Ya Rasulullah, sulit bagi kami untuk menggali kubur buat masing-masing mayat. Maka sabda Rasulullah, buat galian, dalamkan, rapikan, dan tanamlah 2 atau 3 orang dalam satu kubur. Tanya orang-orang pula, siapakah yang akan kami dahulukan ya Rasulullah? Ujarnya, dahulukanlah yang lebih banyak hafal Al-Quran. Dan bapakku termasuk salah seorang yang ditanamkan dalam sebuah kubur yang memuat 3 jenazah. Ya, jadi hadis ini satu ya, tata cara boleh menguburkan 3 orang atau lebih dari 1 mayat dari satu liang, satu tempat, satu lubang itu boleh. Dan harus yang lebih dalam di paling bawah ini adalah orang yang paling banyak Al-Quran atau orang yang paling alim lah gampangannya. Ya, itu di bawah sendiri, kemudian di atas dan seterusnya. Ini sebagai penghormatan dari Allah, orang yang memperhatikan Al-Quran ya, kuburannya paling dalam.
Dan boleh tiga mayat itu satu kain kafan. Buletik itu pokoknya boleh. Jadi karena kondisi-kondisi kadang-kadang tertentu itu menuntut memang harus begitu. Maka itu ya susah kalau kita tidak bisa tidak melakukan seperti itu. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, Bu. Dan diriwayatkan oleh Abi Saibah dan Ibnul Munzir dari Umar bahwa ia berpesan, galilah kubur itu setinggi tegak dan selebar badan. Menurut Ibnu Hanifah dan Ahmad, hendaklah digali seperdua tinggi badan, dan jika lebih dalam maka lebih baik. Ya, jadi paling tidak sebenarnya sak bangkean gitu ya. Tapi kalau mau lebih dalam lebih bagus. Ini kadang-kadang memang ya orang kita jarang yang memperhatikan, ya apalagi mungkin di desa karena tidak pernah disampaikan ilmu bagaimana caranya menanamkan. Ya, pokoknya umumnya sana begitu, yang itu ikut-ikut saja. Terus Bu, ya lebih utama lahat daripada syak. 5. Lebih utama lahat daripada syak. Lahat artinya ialah liang di sisi kubur arah kiblat. Di atasnya ditegakkan batu-batu bata atau papan-papan kayu, hingga rupanya seakan-akan rumah yang beratap. Sedang syak artinya ialah liang di tengah-tengah kubur untuk tempat mayat. Kelilingnya dipagari dengan batu-batu bata, dan di atasnya ditutupi dengan sesuatu sebagai atap. Terus Ustadz. Terus. Keduanya boleh dipergunakan, hanya lahat lebih utama, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas katanya. Sebentar ya. Jadi lahat ya, sak ya, sak itu di sini dulu. Ya. Sak itu kalau menggali lubang, pinggirnya biasanya agak diberi lubang, kemudian mayatnya dimasukkan sana, kemudian ditutup dengan papan-papan itu. Kemudian ada yang lahat, yang tengah-tengahnya itu dibuat ya, seperti dikarasi gitu ya, dikarasi tengah, kemudian masuk mayatnya ditaruh di tengah-tengah. Itu yang lebih baik ya, yang pakai lahat itu yang lebih baik daripada pakai sak. Sak itu di pinggir saja, ditutupi papan begitu, ya, kemudian di tanah diuruk ya, ditimbuni dengan tanah ini. Maka yang pertama tadi lihat lahat lebih baik. Terus ini berdasarkan hadis ya dari Anas itu pembantunya Nabi, maka dibaca Bu. Jadi Ustaz, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, seorang ahli yang membuat lahat seorang ahli yang membuat lahat, dan ada pula yang biasa membuat sak. Maka kata sahabat-sahabat, kita minta mereka berdua datang sambil kita istikharah, minta dipilihkan oleh Tuhan kita. Maka mana-mana di antara kedua orang itu yang lebih cepat datang, ialah yang akan kita pakai. Demikianlah mereka mengirim suruhan kepada kedua orang itu. Kiranya yang lebih dulu tiba ialah tukang lahat. Maka mereka buatlah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai lahat. Nah itu karena apa alasannya? Alasannya Nabi dimakamkan dengan pakai lahat, bukan pakai syak ya. Ini. Namun boleh juga pakai syak, tapi yang paling utama pakai lahat ya, di tengah-tengah dilubangi, kemudian mayat ditaruh dan dihadapkan ke arah kiblat. Maka dikasih tanah, biasanya gelu itu orang Jawa mengatakan itu diganjelkan supaya dia tetap menghadap ke kiblat itu. Adapun yang menunjukkan maka Bu. Adapun yang menunjukkan lebih utamanya lahat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ashabus Sunan dan yang dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya lahat adalah buat kita, sedang sak buat selain kita. Ya, itulah karena ada sabda itu, meskipun hadisnya itu tingkatnya hanya hasan, tapi tidak apa-apa ya. Kita pakai digunakan bahwa ternyata memang lahat lebih bagus daripada sak ya. Yang keenam, satu lagi barangkali yang keenam. 6. Cara memasukkan mayat ke dalam kubur.
Menurut sunnah, memasukkan mayat ke dalam kubur itu caranya ialah dari bagian belakang. Ini jika hal itu tidak mengalami kesulitan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Abi Saibah, dan Baihaqi dari keterangan Abdullah bin Zaid, yang artinya bahwa ia memasukkan mayat ke dalam kubur dari arah kedua kakinya, katanya. Ini adalah sunnah. Terus Dan jika mengalami kesulitan, maka boleh dari mana saja, berkata Ibnu Hazmin. Memasukkan mayat ke dalam kubur itu boleh bagaimana saja, apakah dari kiblat, dari sebaliknya, atau dari arah kepala ataupun dari arah kakinya, karena tak ada suatu keterangan tegas mengenai hal itu. ya, jadi masukkan ini dianjurkan dari arah kaki. Jadi kalau kita memasukkan itu kepalanya pada saat memasukkan ke liang lahat itu dari arah selatan, ya masukkan, kemudian diterima orang yang berada di dalam kubur ini, ya itu yang sambil mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan nama Allah dengan sunnah Rasulullah, ya diterima dikuburkan itu. Jadi di arah kaki terus ya sampai kepalanya itu notok kepada di liang lahat tadi ke sana. Ini yang sunnah. Namun kalau itu susah, boleh juga dari arah kiblat dimasukkan sana diterima, atau dari sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, ya tidak ada masalah. Ya, karena memang keterangan-keterangan itu ada diriwayatkan tapi kurang tegas. Maka dari itu kita diberi keringanan, boleh dari arah mana saja. Baiklah, sementara sampai di situ diingatkan saya. Sampai poin 7 nanti kalau kita lanjutkan. Karena memang kita belajar ilmu itu ya harus sabar sedikit demi sedikit. Baiklah, saya kembalikan kepada Pak Alwi. Monggo Pak Alwi.